Beli teh tarik tak pakai sendal, seperti tak santun, tapi hati mengabaikannya. Berbagai macam produk pasar modal, Exchange Traded Fund salah satunya. Hai Sobat IDX, kembali bersama saya Marco Kawet dalam IDX Talks hari ini. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya harus semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai salah satu produk unggulan pasar modal, yaitu Exchange Traded Fund, atau mungkin yang sering teman-teman dengar dengan istilah ETF. Tapi bukan saya akan berbicara, melainkan di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Ignatius Denny. Apa kabar Mas? Sehat dan luar biasa baik. Luar biasa baik? Iya. Senantiasa sehat ya? Senantiasa sehat. By the way, gimana Mas aktivitas belakangan ini di masa pandemi ini? Aktivitas di masa pandemi lebih luar biasa lagi Mas Marco, karena kita lihat agak sulit gitu ya untuk investor. Kita harus lebih semangat lagi, kita harus lebih giat lagi. Semua kita lakukan buy online. Show must go on. Show must go on. Mas, hari ini kita akan ngobrol mengenai produk dari ETF. Berbagai macam ya pertanyaannya akan muncul nih. Saya yakin teman-teman juga di rumah masih banyak yang ingin bertanya tentang apa sih produk ETF ini. Tapi Mas, sebagai pengantar, saya juga penasaran. Kalau kita berbicara ETF, mungkin masih banyak orang belum begitu memahami. Tapi boleh nggak sih Mas Denny sedikit memberikan cerita, memberikan sedikit informasi kepada kita, ETF itu perkembangannya seperti apa yang sudah ada di Indonesia? Silakan. Baik Mas Marco, terima kasih kesempatan ini. Jadi kalau kita bilang investasi tadi sudah disampaikan melalui pantun yang sangat luar biasa dari Mas Marco kan. Tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Gitu ya. Jadi ETF sebenarnya udah hadir di tengah kita dari tahun 2007. Wow, udah lumayan lama banget kan? Udah berapa tahun ya? Wah, udah hampir 2 dekade Mas. Hampir, satu setengah. Hampir 2 dekade. Tapi memang perkembangannya agak cukup lambat gitu dari tahun 2007 sampai tahun 2017 itu dari 2 produk di 2007 baru meningkat menjadi 14 produk. Itu pun penerbitnya dari 2 baru meningkat menjadi 3. Ya. Jadi sangat terbatas gitu ya. Tapi 3 tahun terakhir ini Mas Marco perkembangannya luar biasa. Tadi dari 14 produk kita meningkat di tahun 2020 mencapai 47 produk. Oh, itu kan luar biasa, hampir 3 kali lipat gitu ya. Dalam waktu yang singkat bertambahnya sedemikian banyak di 3 tahun terakhir ini betul. Dan dari penerbitnya juga meningkat menjadi 22 penerbit. Luar biasa kan? Oke, jadi sangat menarik sekali. Artinya bisa dikatakan dalam perkembangan dalam waktu singkat, ternyata produk ETF ini juga semakin berkembang di Indonesia. Seperti itu Mas ya. Oke, biarkan pendengar sedikit penasaran. Penasaran dulu. Jadi kita sudah mendengar teman-teman, sudah mendengar apa yang disampaikan Mas Denny terkait dengan perkembangan di Indonesia. Nah sekarang kita bicara soal ETF nih Mas. Baik. Singkat saja Mas, kalau kita berbicara ETF, apa sih Mas? Nah, kayak saya tuh agak khawatir nih Mas Marco, karena kan tadi banyak ngomong Exchange Traded Fund. Oh, belipet ya? Pusing. Gitu pusing ya. Lidahnya kelipet. Dia kelipet lidahnya. Padahal bahasa simpelnya tuh ada Mas Marco. Apa itu? Exchange Traded Fund itu reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Atau kalau mau lebih singkat lagi, reksadana yang diperdagangkan di bursa. Jadi dia kawinan sebenarnya antara reksadana dan juga saham. Ya, jadi selama ini banyak orang mungkin reksadana udah sangat familiar, tapi ternyata ini ada produk lain yang mirip dengan reksadana, namun diperdagangkan, begitu Mas? Iya betul sekali. Jadi dia mengambil sifat positif dari reksadana maupun sifat positif dari saham. Jadi kawinannya diambil yang baik-baiknya aja. Mas Denny, 3 kata yang menggambarkan ETF. Siap. Jadi jangan Exchange Traded Fund, itu pasti belibet gitu Tiga kan. juga sih, itu 3 juga ya. Ya, itu 3 juga. Tapi yang kita sering pakai nih, ETF, E-nya tuh efisien. Efisien. Kenapa produk efisien gitu ya? Pertama, dia punya yang disebut pasar perdana dan pasar sekunder. Jadi ini luar biasa. Pasar perdana ini sama seperti kita jual beli reksadana. Ya. Pasar sekunder sama seperti kita jual beli saham. Nah, ini bisa dua-duanya. Jadi efisien. Yang kedua, efisien kenapa? Karena dari sisi portfolio. Jadi kalau kita beli saham, kita kan mesti mikirin diversifikasi. Kalau kita beli ETF, ini sudah terdiversifikasi. Paling tidak ada 20 saham di dalamnya. Betul. Jadi kita nggak usah takut spesifik risk dari suatu perusahaan kalau turun sendiri gitu ya, sedangkan marketnya naik. Nah, diversifikasi juga salah satu mitigasi resiko Mas ya. Betul, karena itu ini produk yang tadi ya satu, efisien. Tadi efisien. Kan Mas Marco minta 3 kata kan? 3 kata. 3 hal yang 3 hal. Yang kedua,
transparan. Transparan. Jadi Nerawang. kalau transparan tuh kelihatan semua, Kelihatan nggak semua. perlu diterawang. Iya. Clear, jelas. Clear, jelas, Ya. betul. Jadi kalau kita ibaratnya reksadana, itu kan biasanya ada fact sheet tiap bulan yang isinya top 10 apa aja sih yang diinvestasikan gitu ya. Betul. Nah kalau ETF ini setiap hari harus dipublikasikan seluruh isi portfolio. Karena Berarti setelah jam perdagangan selesai langsung dipublikasikan. ya, jadi langsung kelihatan dan itu juga dipakai untuk referensi harga. Jadi kita langsung kelihatan transparan banget nih. Misalkan Mandirinya ada berapa lot, terus untuk Astra ada berapa gitu ya. Semua detail termasuk komponen cashnya. Itu harus dipublikasikan 100% yang disebut ini transparan. Dan selain transparan jadinya kenapa? Karena buka-bukaan gitu ya. Biasanya ETF ini lebih cocok untuk investasi pasif. Karena kalau aktif Baik. gitu ya, kalau aktif kan portfolio manager kan cari ini saham-saham terbaik apa nih yang bisa naik gitu ya. Tapi habis itu dipublikasiin setiap hari. Orang contek setiap hari itu kan kurang menarik ya. Karena itu ETF tadi transparan dan biasanya untuk pasif. Baik. Itu T-nya. Sekarang Yang F-nya. ketiga, F-nya tadi fleksibel. Fleksibel. Jadi seperti layaknya saham kita bisa transaksi Ya. kapan aja sesuai jam perdagangan. Fleksibel, tinggal buka online trading, pilih ETF-nya, beli. Nah itu adalah ETF. ETF. I-nya efisien, Efficient. T-nya transparan, dan F-nya fleksibel. Betul, itu 3. Mas, lebih disimpelkan lagi. Tadi sudah disampaikan mengenai 3 hal tentang ETF. Kalau boleh digambarkan, mungkin ada analogi khusus nggak Mas terkait ETF ini? Kalau simpelnya ini kan kayak reksadana Mas ya. Ya. Ini kalau reksadana masih bingung, kita mikir ini deh. Makan buah. Nah, kalau kita Merujak. Rujak, betul. Kalau kita milih sekarang buah apel, besok buah jeruk gitu ya. Besok pir, ini kan vitaminnya kebagi-bagi nih. Kalau kita beli ETF itu kan langsung terdiversifikasi. Jadi kayak kita beli 1 mangkok sop buah. Nah, udah Isinya ada semua di situ macam-macam. saham-saham yang memang sudah dipilihkan. Jadi sudah kita tidak terlalu mikirin tadi, ini udah terdiversifikasi dan juga saham-saham yang bagus isinya dengan harga yang murah. Kurang lebih itu. Mas, tadi saya menarik ketika Mas Denny sampaikan mengenai investasi yang ETF ini cenderung ke pasif. Betul. Mungkin ada sedikit cerita di balik itu, kenapa Mas sampaikan sebagai investasi yang pasif? Yang pertama, kenapa ETF itu identik sama investasi pasif gitu ya. Itu simpel banget karena tadi aspek transparansi. Jadi ketika kita mengelola suatu ETF kan tadi kita harus menampilkan setiap hari portfolionya isinya apa aja. Dijabarin semua detail sampai dengan cash komponennya. Nah, kalau investasi aktif itu kan kita mencari saham-saham yang kira-kira bisa outperform IHSG gitu ya. Nah, nyarinya pasti metodologinya udah luar biasa rumit, panjang gitu ya. Berbagai macam analisa dilakuin. Kesimpulannya kita beli saham ini. Masa kita publish gitu aja? Nanti investor lain bisa nyontek. Kan agak kurang cocok kayaknya gitu ya. Karena itu ETF biasanya masuk ke investasi pasif. Nah, ada cerita yang sangat menarik ini. Ini salah satu cerita kenapa investasi pasif sekarang mulai mendominasi di dunia. Maupun di Indonesia udah mulai meningkat nih trennya. Oh gitu. Ini ceritanya dari suhu kita nih. Om Warren Buffett. Om Warren Buffett. Opa. Nah, kan kita udah tahu banget dong beliau ini investor aktif sebenarnya. Tapi pada saat itu Om Warren ini taruhan gitu ya dengan suatu hedge fund. Hedge fund itu kan investasi yang quote-unquote mengiyakan berbagai macam cara. Strateginya luar biasa, biasanya long short lah, apalah macem-macem gitu ya. Tapi di lain sisi biasanya hedge fund ini fee-nya besar. Nah, Warren Buffett taruhan dalam hal ini 10 tahun. Warren Buffett memegang investasi pasif, yaitu S&P 500. Lawannya adalah hedge fund yang udah canggih macam-macam, investasi aktif, cari macam-macam. Berbagai macam cara ya. Berbagai macam cara. Nah, sementara si Opa cukup mengambil yang S&P 500. S&P 500 aja deh, lawan deh nih, gitu ya. Akhirnya setelah 10 tahun berjalan ya awalnya naik turun pasti hedge fund kan, wah menang dulu, tiba-tiba turun karena aktif gitu ya. Sedangkan yang pasif ya steady aja. At the end hasilnya yang menang adalah investasi pasif atau OPA yang menang akhirnya. Nah ini suatu yang luar biasa yang mulai mendasari akhirnya orang-orang boleh berpikir juga ketika kita mau berpikir untuk investasi aktif gitu ya, apakah benar kita bisa menambah value added dari
transaksi maupun investasi kita gitu ya. Karena tadi investasi aktif biasanya fee-nya cukup banyak dibandingkan dengan investasi Pasif. Nah, itu salah satu cerita yang paling menarik. Ya. Artinya Mas, kalau saya simpulkan bahwa memang berbicara ETF ini adalah salah satu produk yang bisa menjadi pilihan bagi mereka yang merasa sebagai investor pemula. Bisa, betul. Bisa, Tadi Mas betul. Denny sampaikan bahwa ada loh investor yang memang bingung kan bagaimana menganalisa, dan ternyata dengan cara ini juga bisa menjadi alternatif Mas ya, diversifikasi yang dilakukan. Mas, boleh jelasin nggak sedikit mengenai perbedaan antara ETF ini dengan produk investasi pasar modal lainnya? Mungkin selama ini masyarakat taunya ya pasar modal adalah ya udah equity langsung, saham, atau mungkin yang lainnya. Mungkin Mas ini bisa jabarkan lagi perbedaan antara. Contekan boleh ya? Boleh dong, nggak apa-apa. Soalnya ada Datanya banyak bagus, banget Mas, ini. perbedaan. Silakan. Kita yang paling gede aja ya, jadi yang saham, reksadana, ETF. Karena tadi ETF ini kawinan antara saham dan reksadana gitu kan. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama dari sisi perdagangan. Kalau saham itu diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Selama jam perdagangan gitu kan. Sama ya, jamnya sama Mas ya? Itu kalau saham. Ya. Kalau reksadana, biasanya kita boleh beli maupun jual gitu ya. Tapi semuanya mengikuti akhir hari. Jadi diperdagangkannya sebenarnya di akhir hari. Gitu ya. Nah kalau ETF, ini bisa setiap jam juga. Selama jam perdagangan. Selama jam perdagangan bursa Sama bisa. kayak saham jadi ya? Sama kayak saham. Jadi mengambil kebaikannya nih. Kalau tadi reksadana cuma bisa akhir hari, saham bisa seluruh hari gitu ya. Selama jam perdagangan, ETF bisa selama jam perdagangan juga. Baik. Itu satu. Yang kedua, agen penjual. Kalau saham karena ini sifatnya ini ya brokerage gitu ya. Jadi biasanya broker atau anggota bursa yang menjadi agen penjual saham. Sedangkan kalau reksadana itu pastinya apert dan manajer investasinya gitu ya, melakukan penjualan. Nah kalau ETF ini sebenarnya sifatnya produknya diperdagangkan di bursa, karena itu sebenarnya yang paling utama itu adalah broker. Tapi karena ini produk manajer investasi juga gitu ya, tentunya manajer investasi juga terus melakukan edukasi maupun sosialisasi kepada investornya gitu ya. Ini dari sisi agen penjual. Agen penjual. Nah yang ketiga nih yang menarik nih, ini salah satu karakteristik kenapa ETF jadi produk yang menarik. Yang ketiga adalah jumlah satuan perdagangan. Oh menarik nih. Kalau Kenapa saham tuh, Mas? kan 100 lembar gitu ya. Satu lembar. Satu lot. Ya. Dan satu lembarnya ETF itu murah gitu ya. Biasanya ada yang di angka Rp80, Wow. sampai Rp100 gitu ya. Nah, ETF sama dengan saham. Kalau kita perjualbelikan di pasar sekunder, itu maka satu lotnya 100 unit. Tadi kalau harganya cuma Rp100, berarti berapa? Cuma 10.000. Murah banget dong. Murah banget Berarti kan. starternya tidak harus tinggi juga Mas, Tidak ya? harus tinggi. Untuk yang isinya juga perusahaan-perusahaan yang bagus. Untuk perusahaan yang bagus, betul. Sedangkan kalau reksadana memang tergantung dari reksadananya. Kadang-kadang ada yang 250.000, ada yang 500.000 gitu ya. Jadi hal ini mematahkan. Selama ini orang berpikir bahwa investasi pasar modal itu sesuatu yang mahal. Iya. Sesuatu yang aduh di awang-awang banget. Tapi justru dengan informasi Mas Dio sampaikan, salah. Dipatahkan. Salah banget, apalagi ETF itu bayangin 10.000 kita bisa dapat 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Luar biasa itu. Itulah hebatnya ETF. Semakin paham ya. Artinya masyarakat juga akan semakin tahu nih bahwa ini loh keuntungan dari ETF ya. Nah, berbicara mengenai kelebihan ini Mas, apa aja sih Mas keuntungan dari ETF itu sendiri? Kalau keuntungan ETF sih tadi ya sebenarnya dari sifatnya yang T maupun dan F gitu ya, itu kan sudah terlihat sebenarnya keuntungannya dari sifatnya itu. Cuma kalau kita tambahkan lagi, mungkin yang pertama mudah tadi. Jadi jual belinya mudah kapan aja gitu ya. Ada pasarnya dan juga ada dapat diperdagangkan dalam selama jam bursa. Kedua murah, tadi kita udah bahas. Rp10.000 10.000 dapat 30 saham terbaik di Indonesia gitu kan. Bayangin Astra, Gudang Garam semua ada di situ. Pusing-pusing Mas ya. Pusing. Kalau kita beli satuan sahamnya mungkin 100.000 nggak dapet. Tergantung sahamnya 5 juta kalau 30 saham itu mungkin 5 juta juga belum dapet gitu cukup. ya. Kalau ini cukup 10.000, 20.000 beres gitu ya dapat. 3 transparan tadi pasti. Ini adalah salah satu solusi dari orang yang mencari transparansi dalam industri reksadana. Yang ingin tahu sebenarnya portfolio saya itu dialokasikan untuk apa nih. Saya khawatir kalau ada saham-saham yang sebenarnya saya nggak mau beli di situ. Karena kalau reksadana tadi hanya dipublikasikan 10 teratas. Kalau ini semuanya wajib dipublikasikan. Jadi kalau mau ngecek kapanpun apa nih isinya. Nah, langsung kelihatan. Betul.
Itu luar biasanya, transparan gitu ya. Diversifikasi kita udah bahas tadi panjang lebar gitu ya. Dengan membeli satu lot ETF aja udah terdiversifikasi portfolio kita, paling nggak minimal 20 saham udah ada lah. Betul. Gitu ya. Ya. Terakhir liquid. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti takut misalnya udah beli, saya mau jual nggak ada yang mau beli. Karena nanti ada kita perkenalkan yang namanya dealer partisipan di sini. Dealer partisipan. Ini orang yang pihak, bukan orangnya, biasanya sekuritas yang bertugas untuk melakukan jual beli baik di pasar primer maupun sekunder. Biasanya mereka udah melakukan kuotasi sehingga investor bisa langsung hit kuotasinya gitu ya. Artinya pasti ketika investor mau jual beli akan diserap. Siap, betul sekali. By the way Mas, tadi kan Mas sampaikan mengenai ETF ini terdiri dari berbagai macam perusahaan yang ada di dalamnya, saham-saham di dalamnya. Saya penasaran bagaimana sih Mas sebenarnya mekanisme pembentukan harga di ETF? Kalau kan banyak nih sahamnya. Oh betul. Ya. Kalau di ETF ini tadi ya, ada yang disebut harga indikasi harian. Harga indikasi harian. Jadi kalau di reksadana dulu mungkin ya yang kita biasa paham itu biasanya harganya baru keluar di akhir hari. Ya. Misalkan jam 5. Jam 5 nanti. Nah, ini loh portfolio saya hitung nilai aktiva bersih akhir hari. Sedangkan kalau di ETF beda. Dia setiap pagi atau kemarin sorenya biasanya sudah dipublikasikan, ini adalah satu satuan saya mau beli di pasar primer. Nanti ada isi saham-sahamnya kan yang saya tadi bilang transparan sekali. Nanti itu tinggal dikalikan dengan harganya. Jadi jumlahnya tadi dikali dengan harganya, ditambah cash komponen, dapatlah nilai indikasi harian suatu ETF. Yang itu jalan tiap detik tuh. Karena misalkan tadi dia ada Astra-nya 3 lembar gitu ya. Bank Mandirinya ternyata 10 lembar. Itu kan tinggal dikali harga. Pas jam perdagangan kelihatan nanti harganya. Oh, kalau di jam segini kira-kira indikasinya tuh di angka segini. Di segini indikasinya di angka segini kan. Itu tadi dia bisa diperdagangkan di selama jam perdagangan bursa karena indikasinya juga kelihatan. Karena fluktuasinya juga real time. Real time dan kelihatan. Jadi dealer partisipan juga memberikan harga sesuai dengan harga yang ada di market, bid ask spread-nya gitu ya. Jadi benar-benar sangat liquid sekali ya. Artinya kita bisa mengikuti, ya mungkin bagi investor yang selama ini sudah mengenal saham langsung, ya sebenarnya kurang lebih sama seperti itu. Benar Mas ya? Betul, kurang lebih sama seperti Cuman itu. ini justru malah dengan biaya-biaya lebih murah dan juga isinya konstituen saham-saham yang hebat, bagus dan fundamental baik tentunya. Betul. Dan juga bisa arbitras di sini. Dalam artian tadi kita ada harga indikasi, ada harga real di pasar sekunder. Nanti ketika indikasinya melenceng dengan harga realnya, nah biasanya ada investor yang bisa ngambil keuntungan di situ. Ketika indikasinya lebih mahal, harga realnya kok lebih murah dibanding indikasinya nih. Saya beli nih waktu yang tepat gitu kan. Nah, itu juga bisa juga karena harga bergerak terus. By the way Mas, pihak-pihak siapa aja sih yang akan terlibat dalam perdagangan ETF ini? Pihak-pihaknya yang pertama pasti Bursa Efek Indonesia. Tentu. Pasti kan, karena ETF ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, tadi kan saya bilang reksadana yang yang berbentuk kontrak investasi kolektif gitu ya. Jadi kalau sedikit menyinggung kontrak investasi kolektif itu adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Jadi itu membuat suatu payung hukum yang disebut kontrak investasi kolektif. Karena itu ada manajer investasi pasti. Mereka yang akan meramu, yang akan mencari itu tadi ya saham-saham apa yang akan dibeli. Nah, mereka yang akan bikin paket. Dan ada counterpartinya, bank kustodian. Bank kustodian yang akan menghitung fair value-nya gitu ya. Dan dia akan membantu mengurus untuk jual beli ETF juga. Nah, itu tadi ada manajer investasi dan bank kustodian. Selain itu yang paling unik, ini yang paling unik nih yang nggak ada di mana-mana. Dealer partisipan. Dealer partisipan. Dealer partisipan ini adalah fitur yang paling unik yang membuat ETF ini sangat fleksibel. Nanti mungkin kalau kita diskusi masalah primary market dan secondary market, kita coba bahas lebih dalam di situ ya. Tapi kalau sementara ini dealer partisipan itu tadi pihak yang menyediakan likuiditas di pasar primer maupun di pasar sekunder. Nanti kenapa sih bisa sangat efisien dengan adanya DP itu? Nanti kita coba kupas tuntas lagi di. Tahan dulu Mas Denny. Ini masih pembukaan. Ini masih awal. Tetapi informasi yang disampaikan sudah sangat informatif sekali dan semakin memberikan kita pencerahan. Prinsipnya dari yang kita tadi mungkin tahunya sekian, sekarang udah langsung begini nih Mas. Wah, ntar bisa lebih tinggi lagi nih Mas. Jadi tadi kita udah ngobrol mengenai apa itu ETF, bagaimana sedikit perkembangannya di pasar modal Indonesia, dan juga kita lebih mengenal Mas ya, mulai dari keuntungan, lalu jenis-jenis ETF, sampai sedikit informasi mengenai bagaimana harga itu terbentuk.
Tadi Mas Denny udah kasih teaser juga nih, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana sih penerapannya, mekanisme di pasar sekunder maupun pasar primer. So teman-teman, Sobat EDX tetap stay tune, kita akan ketemu lagi dalam sesi selanjutnya.